guys, kembali lagi dengan saya Erwin. Dan saya Evan. Seperti video sebelumnya, kali ini juga kita akan membahas tentang kisah nyata, yaitu kisah pertempuran yang terjadi di tahun 1942, di mana pasukan Uni Soviet berusaha melawan pasukan Jerman. Nah bener Win, jadi intinya cerita kali ini lebih ke arah pertempuran tank Rusia melawan tank Jerman lah guys. Yang dimana seperti kalian tahu, dua negara ini sama-sama memiliki kendaraan lapis baja terkuat di dunia. Ya udah guys, daripada penasaran langsung saja. Ini dia alur cerita film Tankers 2018. Pada tahun 1942, Uni Soviet berhasil memukul mundur musuh dari Moskow, dan sebuah tank ke-15 bernama Granit masih berada di perbatasan dan menunggu perintah selanjutnya. Tank tersebut dipimpin oleh Kapten Konovalov dan terlihat sedang kesulitan dalam menghadapi serangan dari tank musuh. Walaupun sempat terkena serangan balik, namun pada akhirnya Konovalov berhasil memenangkan duel itu. Setelah berhasil melumpuhkan tank tersebut, Konovalov berusaha menghubungi tank yang lainnya. Namun sayangnya panggilan itu tidak ada yang menjawab. Ia pun lalu keluar dan melihat kondisi di sekitar. Dan tak jauh darinya terlihat sebuah tank yang sedang terjebak lumpur. Nah, waktu disamperin nih guys, Kapten Tank itu pun beralasan kalau radionya tadi berada di luar jangkauan karena sempat mengejar musuh yang masuk ke dalam hutan. Sedikit kesal karena tadi berperang sendiri, Konovalov pun di sini menolak membantu tank itu. Ia memberi waktu 30 menit untuk berusaha keluar sendiri dan memerintahkan untuk menyusulnya ke perempatan jalan Sokolovo. Setelah berjalan cukup lama, salah satu krunya kebelet kencing nih guys. Tetapi ia pun tak diizinkan keluar dan diperintahkan untuk kencing di dalam saja. Sembari menunggu beres, Konovalov pun kembali mengawasi keadaan sekitar. Tank yang ia temui juga ternyata masih terjebak, sedangkan para krunya malah santai-santai. Saat itu, ia pun mulai merasa ada sesuatu. Dan benar saja guys, tak disangka ternyata di pinggir hutan sudah ada tank yang mengarahkan senjatanya langsung ke arah Konovalov. Dan tiba-tiba saja, beberapa hari kemudian, Kapten Konovalov ternyata berhasil selamat dan sudah terbangun berada di camp. Keadaannya cukup lemah, badannya terlihat kesakitan karena luka jahit bekas serpihan-serpihan ledakan. Tak lama, ia pun kemudian bertemu dengan salah satu krunya yang juga berhasil selamat. Walau dengan luka bakar yang cukup parah, kru tersebut mengatakan jika sisa kru lainnya tak berhasil diselamatkan. Mendengar itu, Konovalov sangat terpukul dan sangat menyayangkan anggota yang selama ini telah setia berjuang bersamanya telah tiada. Beberapa hari kemudian, pihak Soviet menugaskan beberapa tentaranya untuk mencari suku cadang dari tank bekas perang. Setelah dikumpulkan, mereka pun langsung membawanya menggunakan mobil untuk dibawa ke markas dan dipasangkan langsung ke tank mereka yang mengalami kerusakan. Di markas sendiri, petinggi di sana terlihat sedang membicarakan insiden yang terjadi pada tank Granit. Sang Mayor Vasily mengatakan kalau Konovalov telah lalai menjaga krunya dan harus diadili di pengadilan militer. Konovalov pun dibela oleh sang jenderal, karena kematian kru Konovalov diakibatkan oleh penyergapan bukan karena kelalaian. Ia juga menegaskan kalau Konovalov adalah anak buahnya, dan hanya dia yang boleh memutuskan bersalah atau tidaknya. Di tengah perdebatan tersebut, seorang insinyur wanita dari divisi lain bernama Eva datang, dan melaporkan kalau kedatangannya untuk menambah beberapa tank di sana. Bukan itu saja guys, ia juga dikirim untuk tugas perbaikan setiap tank yang mengalami kerusakan. Kehadirannya itu diterima dengan baik oleh petinggi di sana, dan Eva pun diberikan kewenangan untuk memberi perintah para tentara yang ada di bagian teknisi. Setelah mengganti pakaian, Eva diajak berkeliling oleh teknisi bernama Rykov. Ia pun mengeluhkan bahwa mereka masih kekurangan suku cadang, walau telah berusaha mengambil beberapa dari tank bekas perang. Untungnya guys, Eva telah membawa beberapa suku cadang, walau dengan kenyataan jumlahnya tak sebanyak kendaraan lapis baja yang ada di sana. Untuk mengantisipasi suku cadang yang tak ada, ia juga menyarankan alternatif lain kepada Rykov. Dan ketika hari menjelang malam, Kapten Konovalov berhasil sampai di markas dan terlihat keadaannya sudah membaik. Pertemuan itu tak sengaja dilihat oleh Eva, dan ia pun memperhatikan Konovalov yang tengah disambut baik oleh jenderal. Konovalov juga sempat melihatnya, tetapi ia memilih untuk tidak menghiraukannya dan berjalan menuju kru barunya. Mereka pun berkenalan, Dmitri atau Setov yang bertugas di bagian senjata, Felix atau Sikevich bagian peralatan, Ivan atau Gopkin asistennya, dan juga Rykov di bagian teknisi. Konovalov memerintahkan mereka untuk segera mengecek setiap kerusakan dan memperbaikinya, sementara dirinya akan mengambil suku cadang yang dibutuhkan. Saat di bengkel, Konovalov bertemu dengan Eva. Ia pun menyapanya dan berkata bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki tank milik Konovalov. Tetapi entah kenapa Konovalov kurang begitu senang. Ia pun terlihat cuek dan langsung pergi meninggalkannya.
Konovalov terlihat melatih krunya dengan latihan menaiki tank dan juga berlari bersama. Standar yang dimiliki Konovalov memang sangat tinggi, sehingga cukup membuat kru barunya itu kelelahan. Kurang 1 detik saja dari waktu yang ditentukan, maka mereka harus mengulangi dari awal. Begitu juga seterusnya sampai-sampai Felix tersungkur karena sudah tak tahan lagi. Malamnya mereka pun berkumpul, makan bersama dan saling bercerita satu sama lain. Di sini Mayor Vasily tampak begitu antusias bercerita di depan Eva dan sepertinya dia menyukainya. Namun Eva sendiri sayangnya malah curi-curi perhatian kepada Konovalov. Di saat asik-asiknya mereka berkumpul, Dimitri dan Armen malah berantem gara-gara pemutar musiknya yang rusak. Eva pun datang dan langsung mencoba untuk membetulkan pemutar musik itu. Setelah berhasil, Mayor Vasily datang memujinya dan langsung mengajaknya untuk berdansa. Dan lagi-lagi guys, ajakan dari Vasily ditolak. Dan Eva pun langsung pergi menemui Konovalov. Dalam obrolan itu, ternyata selama ini Konovalov cuek karena ia selalu cemburu dengan Eva yang sering dekat dengan lelaki. Eva pun membela kalau semua itu seharusnya tak perlu dipikirkan. Ia menganggap kalau Konovalov terlalu berlebihan dan keras kepala, tak mau mendengarkan penjelasan orang lain. Konovalov akhirnya mengalihkan pembicaraan tentang niatnya yang akan mengambil suku cadang di daerah bekas pertempuran. Awalnya Eva sempat khawatir, apalagi tempat itu belum pasti aman dari penjagaan musuh. Namun Konovalov kembali meyakinkan kalau saat malam tak akan ada sniper. Dan juga menurut kabar yang ia dengar, tempat tersebut 2 minggu ini telah sepi. Akhirnya Konovalov pun pergi ditemani oleh Rykov. Mereka berhasil memasuki medan pertempuran dan menemukan bangkai tank cafe. Setelah memastikan keadaan, mereka pun turun dari mobil. Dan Konovalov pun membangunkan Dimitri yang rupanya juga ikut di bagian belakang. Mereka bertiga segera membongkar tank tersebut dan mengambil injektor dari bagian depan. Namun tiba-tiba Rykov dengar suara di sekitar tank dan menyuruh semuanya untuk diam. Rupanya nih guys, pihak Jerman juga tengah mengambil suku cadang dari bangkai tank yang ada di sana. Konovalov pun segera mendekati seorang prajurit Jerman yang akan mengirim sinyal berangkat pada sebuah truk dan menangkap serta membungkamnya hingga tak berkutik. Dengan bantuan Rykov dan Dimitri, truk itu pun berhasil berangkat tanpa curiga. Sementara prajurit itu pun dibawa ke markas Uni Soviet. Saat kembali, Konovalov disambut dengan amukan Vasily yang menganggap ia telah melanggar aturan militer. Ditambah pastinya ia juga cemburu karena Eva terus dekat dengan Konovalov. Tetapi di sini Konovalov tetap dibela oleh sang jenderal agar tak perlu dihukum. Mereka pun diberi ucapan terima kasih karena berhasil menangkap salah satu prajurit Jerman yang akan diinterogasi mengenai posisi Jerman saat ini. Setelah dari sana, Konovalov langsung bergegas pergi untuk melihat kondisi tanknya yang diperbaiki oleh Eva. Mereka sangat senang dengan hasilnya karena tank itu kembali bisa hidup. Walaupun masih ada sedikit masalah pada bagian mesinnya. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung mencoba berjalan-jalan di daerah markas. Di tempat lain, Vasily sedang merundingkan adanya kemunculan tank Jerman di daerah desa Sivo. Ia pun langsung memerintahkan orang itu untuk melakukan pengecekan serta sekalian mengajak tank milik Konovalov. Padahal orang itu sudah menjelaskan kalau tank Konovalov masih belum bisa dioperasikan dengan sempurna. Vasily yang tak mau tahu pun hanya bilang ini adalah perintah dan tak boleh dilanggar. Ketika Eva tahu Konovalov ditugaskan ke desa Sivo, ia pun langsung protes. Karena nyatanya guys, tank tersebut masih ada kerusakan pada bagian starter dan juga mesinnya. Tetapi Vasily menolak protes tersebut dan menuduh Eva terlalu melindungi Konovalov bahkan mengacukannya. Mereka berdua pun bertengkar hingga Konovalov datang. Konovalov yang tidak mempeributkan hal itu pun hanya mengatakan kalau mesinnya sudah berjalan lancar dan siap melaksanakan perintah. Grup Konovalov pun berangkat ke desa Sivo dengan 2 tank lainnya. Saat hampir sampai, ternyata mesinnya masih bermasalah. Akhirnya, tank milik Konovalov diperintahkan untuk mundur. Namun, Konovalov malah memarkirkan tanknya ke tepian lain yang lebih tinggi. Ternyata nih guys, ia berniat melakukan serangan seorang diri setelah melihat adanya tank musuh di dekat desa. Setelah dipancing dengan 1 tembakan, 3 tank musuh itu pun maju ke arah Konovalov sembari menyerang balik. Kondisi saat itu mesin tank Konovalov kepanasan, dan ia tak bisa berbuat banyak selain memastikan serangan mereka selalu tepat. Perang antar tank pun terjadi, beberapa tembakan dari 3 tank musuh itu dilancarkan. Namun untungnya guys, tembakan mereka meleset dan memantul ke arah lain. Dengan strategi dan juga timing yang pas, tank musuh itu pun satu persatu bisa dikalahkan. Dan saat tank musuh tersisa tinggal 1, secara mengejutkan bantuan dari 2 temannya datang. Mereka pun sepakat untuk melakukan serangan secara bersama-sama. Setibanya di markas, lagi-lagi Vasily memarahi Konovalov karena ia melanggar aturan ketika tadi diperintahkan untuk mundur. Ia terus saja mengoceh seenaknya, merasa kalau dirinya punya pangkat lebih tinggi.
Dan tanpa diduga, Konovalov langsung memukulnya. Kesabarannya menahan emosi selama ini tak bisa ia pendam lagi. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan serta menjadi tontonan semua tentara yang ada di sana. Keributan itu membuat sang jenderal datang dan segera melerai mereka. Menurutnya, daripada berantem tidak jelas, mending energi mereka dibuang untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Akhirnya, pertarungan itu pun jenderal ganti menjadi pertandingan sepak bola antara tim Konovalov melawan Vasily dan juga teman-temannya. Setelah permainan selesai, jenderal menanyakan keputusan Konovalov yang membawa tank rusak medan perang. Di sanalah akhirnya Vasily mengaku sendiri bahwa dirinya yang memerintahkan Konovalov untuk membawa tank tersebut. Hal ini membuat jenderal marah karena tentu saja guys dapat membahayakan keselamatan Konovalov dan para krunya. Jenderal yang tak mau memperpanjang perselisihan mereka akhirnya memberi kewenangan kepada Konovalov untuk memimpin infanteri tank pada serangan besar yang akan dilakukan besok pagi. Malamnya sebelum penyerangan, semua tentara terlihat mempersiapkan persenjataan termasuk mempersiapkan setiap tanknya. Eva juga terlihat begitu kerepotan saat harus cepat-cepat memperbaiki tank milik Konovalov, yang dimana guys, mesinnya rusak karena kepanasan dalam penyerangan kemarin. Malam itu mereka pun harus benar-benar bisa memastikan setiap senjata dan juga keadaan tank siap untuk berperang. Namun saat pagi menjelang, ternyata tank milik Konovalov tak bisa selesai untuk diperbaiki. Di tengah perbaikan itu, Vasily datang. Ia pun meminta maaf karena telah mencari gara-gara demi mendapatkan Eva. Yang ternyata guys, Eva merupakan istri sah Konovalov. Vasily baru mengetahui fakta tersebut dari jenderal setelah pertengkaran mereka kemarin. Konovalov pun memaafkannya dan mereka akhirnya berdamai sebelum berangkat ke pertempuran. Satu persatu kru tersebut meninggalkan tank. Sementara Konovalov tetap menghampiri Eva untuk menghentikan usahanya. Karena Konovalov merasa sudah tak ada waktu lagi, Eva pun menangis. Karena ia tahu hanya tank satu-satunya yang dapat melindungi suaminya dari perang yang akan mereka hadapi. Konovalov sendiri tetap berusaha tegar dan siap berperang, walaupun tanpa tank miliknya. Perang pun dimulai dan pihak Uni Soviet berhasil memasuki wilayah pertahanan Jerman. Serangan demi serangan terus dilancarkan demi membuat pasukan Jerman terpojok. Di sana, Rykov melihat rekannya yang sedang kesusahan. Akhirnya, ia memutuskan untuk berusaha menolong. Tetapi ketika tangan prajurit itu berhasil lepas, Rykov justru tertembak oleh Jerman hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu, Konovalov segera melanjutkan perjuangannya. Ia masuk ke dalam parit Jerman dan berhasil menghabisi setiap prajurit yang ada. Setelahnya, ia juga berhasil meledakkan satu tank Jerman. Dan saat akan maju lebih jauh, Vasily memanggilnya dan memberikan pesan dari Eva, yang ternyata menemukan tank di persimpangan menuju markas. Konovalov pun pergi menemui krunya dan memberikan informasi tersebut. Mereka akhirnya sepakat untuk mengambil tank itu. Konovalov dan krunya pergi menyusuri hutan, dan mereka pun mendengar suara tank yang berhasil dinyalakan oleh Eva. Mereka kemudian tak membuang waktu dan langsung menaiki tank itu untuk bersiap menuju daerah pertempuran. Di tengah perjalanan, mereka segera bersembunyi karena melihat tank Jerman dari kejauhan. Tak lama kemudian, Konovalov berhasil melumpuhkan tank tersebut dalam sekali tembakan. Merasa kalau tank Jerman akan meminta bantuan, ia pun lalu menyuruh Felix di bagian kemudi untuk mundur. Setelah di posisi aman, ternyata dugaan Konovalov benar. Terlihat di kejauhan sana, ia melihat 10 tank Jerman yang mencari keberadaannya. Sementara itu guys, Konovalov tak bisa melakukan kontak radio dengan tank Soviet lain. Karena jaraknya yang terlalu jauh, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan serangan. Karena menurutnya guys, posisi saat ini tidak akan diketahui oleh tank Jerman. Serangan mendadak itu berhasil membuat semua tank Jerman terkaget. Karena kebingungan tak bisa mengetahui serangan itu asalnya dari mana. Konovalov pun kembali memerintahkan untuk melakukan serangan. Dan lagi-lagi guys, ia berhasil menghancurkan tank yang lainnya. Serangan berikutnya kembali berhasil. Namun semakin sering menyerang, Jerman juga jadinya mengetahui di mana tank Konovalov berada. Daripada diam dan jadi bitikan empuk, Konovalov akhirnya memerintahkan untuk sekalian maju saja. Di sana kembali terlibat perang antar tank. Namun Konovalov masih beruntung. Ia masih bisa mengalahkan dan menghancurkan beberapa tank yang maju. Komandan Jerman juga terlihat semakin kesal. Ia pun merasa dipermainkan karena anak buahnya tak ada satupun yang berhasil menghancurkan tank milik Konovalov. Semakin mendekat, pihak Jerman menyadari kalau tank yang menyerang mereka hanya satu. Si komandan itu pun mengerahkan anak buahnya yang lain, namun lagi-lagi mereka tetap kalah. Kali ini
ini Konovalov pun terjebak karena roda mereka tersangkut sesuatu. Felix lalu turun untuk membetulkan, sementara Konovalov tetap mengawasi pergerakan tank lain yang terlihat semuanya kembali mundur. Ternyata guys, mereka mundur hanya siasat. Sepertinya mereka lebih memilih untuk bermain-main dulu dan mencoba untuk menyerang dengan anti-tank. Konovalov tentu saja kaget, sementara posisinya saat ini terjebak dan tak bisa kemana-mana. Keadaan panik itu membuat Eva ikut membantu. Untungnya sesaat kemudian Felix menyarankan untuk maju. Mereka pun lolos dari bidikan anti-tank dan berhasil kembali menyerang mereka. Felix yang memang terseret sayangnya harus gugur karena hentakan tembakan yang menyerang mereka tadi. Serangan demi serangan tak pernah berhenti hingga malam datang. Ini tank musuh tinggal satu yang tersisa. Saat kedua tank terakhir itu duel, sayangnya tank Konovalov tertembak dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Merasa tak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk keluar melalui bawah. Namun Ivan di sini menolak untuk ikut, dan ia lebih memilih berusaha menyerang pasukan Jerman yang berusaha mendekat. Sesaat kemudian, Jerman kembali menembak dan berhasil membuat tank Konovalov terbakar. Ini yang tersisa tinggal Eva, Konovalov, dan Dmitri. Sebelum tentara Jerman sadar kalau mereka selamat, Konovalov mengusulkan agar langsung menyerang mereka secara mendadak. Dmitri pun setuju, dan mereka pun langsung keluar dengan tembakan yang membabi buta. Keesokan paginya, pasukan Uni Soviet melihat sebuah tank mendekat dan bersiap untuk menembak. Tetapi Vasily segera menahan tembakan, karena melihat Konovalov keluar dari tank tersebut. Pertempuran semalam, Konovalov berhasil menghancurkan 16 tank Jerman, 2 kendaraan bersenjata, dan 8 mobil beserta personilnya. Dan atas jasanya itu, seluruh anggotanya diberikan penghargaan tertinggi oleh Uni Soviet. Dan film pun berakhir. Benarnya hikmah yang dapat kita petik dari film ini adalah tidak boleh terlalu meremehkan musuh guys. Soalnya kita nggak pernah tahu kelebihan dan kekurangan dari musuh. Makanya nggak boleh terlalu sombong jika memang merasa lebih kuat atau banyak pengalaman. Nah bener Win, buktinya Kapten Konovalov yang hanya menggunakan satu tank bisa melumpuhkan banyak tank Jerman. Dan ini membuktikan bahwa orang yang bisa menilai kesempatan dengan baik bisa jauh mengalahkan orang yang merasa dirinya hebat. Ya udah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua dan terima kasih banyak yang telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump.